kalau yang ini yang dimaksud orang-orang itu ada salah satu makam yang lebarnya 3 meter terus panjangnya 7 meter. Jadi beliau ini adalah sebutannya Mbah Kolen. Mbah Kolen itu dulunya orang yang pertama kali masuk ke Ngoro Jombang. Assalamualaikum. Jadi walaupun ini siang, tapi auranya itu Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sedulur diare Kang Ebet dimanapun panjenengan berada. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kami sedang berada di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jadi di belakang sini kita melihat tikungan yang sangat tajam. Itu bertanda bahwa daerah sini itu daerah yang sangat angker dan sangat dingin, karena di belakangnya atau di balik tikungan tajam ini ada salah satu makam yang dikeramatkan atau makam yang disakralkan. Jadi kami nanti akan mencoba masuk dan menelusuri jejak-jejak peninggalan Belanda. Jadi di dalam makam ini ada situs makam Belanda, dan salah satunya di dalam sini itu adalah orang yang pertama kali berada atau membuka lahan atau membuka wilayah di Ngoro Jombang ini. Beliau adalah dari Belanda, bernama Kole, Mr. Kole gitu. Dia adalah yang babat alas wilayah Ngoro di Jombang ini. Jadi untuk lebih detailnya, ayo kita sama-sama menelusuri jejak-jejak peninggalan sejarah yang luar biasa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini. Jadi ini adalah tikungan yang ke sana itu ke arah Jombang atau Surabaya. Kemudian yang ke kiri itu adalah jalan menuju ke Kandangan, ke Blitar, kemudian ke Malang juga bisa. Jadi ayo kita mencoba masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ahli kubur. Jadi sedulurku semuanya, ini adalah komplek makam Belanda yang berada di wilayah Ngoro Jombang, Jawa Timur, tepatnya di Desa Pandean, Kecamatan Ngoro, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kita akan mencari, jadi di sini itu ada situs bersejarah, makam yang sangat bersejarah. Beliau itu adalah orang yang pertama kali membuka wilayah di Ngoro Jombang ini, atau babat alas di wilayah Ngoro Jombang, Jawa Timur ini. Assalamualaikum ahli kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kondisi makam di sini dibilang terawat juga masih terawat, tapi dengan kondisi dan lamanya makam ini, kita melihatnya makam ini sangat bersejarah dan sangat masih terawat. Jadi saya akan mencoba menelusuri
jejak-jejak peninggalan Belanda yang berada di sini. Jadi seluruh semuanya di sini ada salah satu makam yang kental sekali arsiteknya dengan nuansa keeropaan, yaitu Belanda. Jadi di sini kita melihat bangunannya itu masih terlihat kokoh sekali. Kemudian kita di sini sudah tidak bisa melihat lagi batu nisan atau tanda-tanda dibangun tahun berapa itu. Tapi kalau kita melihatnya kultur dari bangunan ini sendiri ini sangat kokoh. Kemudian kita masih bisa melihat apa namanya, pondasinya itu, pondasi tiangnya itu di dalamnya ternyata ada besinya untuk penyangga. Jadi di dalam itu besi, kemudian dicor. Tapi kita nggak melihat batu nisan atau semacam apa ya, prasasti. Jadi sekilas makam Belanda itu terlihat dari luar seperti makam-makam pada umumnya, makam-makam Jawa pada umumnya. Hanya saja pada saat memasuki area makam ini ya memang mungkin kurang terawat atau gimana, itu auranya, aura mistis dan aura yang lain gitu kan masih terasa kental banget di sini. Terlebih ada makam yang di sana, mungkin ya di depan itu ada yang berukuran besar, bahkan ada beberapa makam yang kondisinya itu tak terawat sehingga kayak di depan ini, sehingga banyak ditumbuhi rumputan yang liar. Ini makam panjang banget. Kemudian di depan itu ada sebuah sumur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi walaupun ini siang, tapi auranya itu Masya Allah luar biasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dalam banget ya. Ini mungkin sumur untuk apa ya? Jadi di sekitar sini itu ini makam Belanda. Ciri khasnya makam Belanda memang kayak gini, bulat-bulat. Di sini juga ada, tapi ya itu tadi mungkin karena ada tangan-tangan jahil atau gimana itu, jadi nisan atau prasasti atau apa ya, yang berbentuk menandakan tulisan gitu sudah tidak ada semua. Kayak di pojok itu, di sini itu hilang semua. Jadi di makam ini, di dalam makam ini ada salah satu makam yang paling besar. Ukurannya itu mencapai 3 meter kali 7 meter. Itu untuk satu liang saja. Hal ini menunjukkan makam yang tidak umum, yang tidak lumrah seperti makam-makam lainnya. Jadi yang disebut ya, menurut informasi, makam beliau itu yang besar tadi itu adalah makam orang Belanda yang bernama, kalau orang menyebutnya Mbah Kolen. Mbah Kolen itu yang masuk di Indonesia pada tahun 1870-an ya. Ya saya nanti akan mencari detailnya itu Mbah Kolen itu siapa sebenarnya. Namanya itu Mbah Kolen siapa. Jadi kita akan mencari. Jadi kami di sini tadi tidak bisa
mencari juru kuncinya atau tidak bisa mendapatkan juru kuncinya. Jadi kami ini masuk sendiri, cuman ditemani sama mbaknya yang di sana itu sebagai pembuka pintu pagar saja atau juru kebersihan yang berada di sini. Tapi biasanya itu ada juru kunci yang bernama sebutannya itu Mbah Kumis. Tapi pada saat ini beliau berhalangan hadir atau masih ada kesibukan, jadi tadi diperkenankan saya untuk masuk bersama mbaknya saja gitu. Jadi mungkin ini atau makam Mbah Kolen itu. Kalau ini kita bisa melihat memang ukurannya itu ya ada 7 kali 3 meter. Tapi tulisannya kok nggak ada. Maksud saya itu tulisan berbentuk nisan atau penanda ini sebagai makam siapa. Dan di sebelah-sebelahnya ini juga ada makam yang sangat lama sekali. Kalau yang ini yang dimaksud orang-orang itu ada salah satu makam yang lebarnya 3 meter terus panjangnya 7 meter. Jadi beliau ini adalah sebutannya Mbah Kolen. Mbah Kolen itu dulunya orang yang pertama kali masuk ke Ngoro Jombang ini dan babat alas, kemudian membentuklah suatu desa. Jadi dulunya itu memang di sini adalah hutan belantara di Ngoro Jombang ini. Kemudian datanglah salah satunya Mbah Kolen ini, kemudian mendirikan sebuah desa dan akhirnya berkembanglah sampai sekarang. Makanya itu orang-orang Ngoro, orang-orang Jombang itu mengenal sosok beliau Mbah Kolen ini siapa. Jadi makanya itu makamnya ini masih sedikit terawat, walaupun memang sudah tidak mungkin sanak keluarganya atau ahli warisnya mungkin sudah tidak ke sini, tapi warga setempat sini masih berkenan memelihara. Jadi kita akan menelusuri lagi jejak-jejak sejarah yang luar biasa ini. Di sini ada Herbas Mulia Jopi Kolen. Oh, ini Jopi Kolen. Ini mungkin cucu dari Mbah Kolen ini. Soalnya dia itu lahir di 1918, kemudian meninggalnya 1919. Jadi cuma setahun umur daripada Jopi Kolen ini. Luar biasa. Di depannya ada makam lagi yang sangat besar. Jadi makam Belanda itu identik dengan besar-besar. Tapi kalau kita melihat orangnya ya juga nggak besar, sama saja. Panjang banget ini makamnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di sini ya ini ada. Nah, kalau ini ada nama, ada parasnya. Kita bisa melihat beliau lahir di tahun 1800. Oh ya, 30. Oh, ini makamnya Mbah Kolen ini. Jadi Friendberg, siapa, kurang jelas ini ya tulisannya. Sebentar. Banyak nyamuk. Aduh. Oh, jadi ini tulisannya Konrad Lauren
Konrad Lauren Kolen. Oh, ini Konrad Lauren. Oh ya, Konrad Hendrik Lauren Kolen. Jadi beliau ini lahir di Belanda ya, di Netherlands ya, 30 Juni 1800. Kemudian beliau itu meninggal di Surabaya ya, Surabaya. Terus pada ini kelihatan ya, pada Juli 1881. Jadi beliau ini, ini makamnya Mbah Kolen. Jadi ini makam Mbah Kolen. Beliau itu lahir di Belanda pada tahun pada tanggal 30 Juni 1800, kemudian meninggal di Surabaya pada tahun 1881 dan dimakamkan di sini di Ngoro. Nah, ini misalnya Ngoro Ngoro, Ngoro. Wah, luar biasa. Ya, jadi sekali lagi ini adalah makam beliau Mbah Kolen. Mbah Kolen yang lahir di Belanda pada tahun 1800-an dan meninggal pada 1881. Ya, kita ke sisi lain. Ini kita sudah menemukan makam Mbah Kolen. Kemudian yang ini di sisi sebelahnya Mbah Kolen ini juga ada makam yang sangat besar juga. Kalau yang ini mungkin istrinya atau gimana ya, Carolina Hirras Konrad Lauren Kolen, overlaid date Juli 1873. Saya masih bingung ini ya, antara Mbah Kolen itu yang ini atau yang itu ya. Tapi kalau dilihat dari meninggalnya, dari lahirnya itu Mbah Kolen yang sebelah itu 1800. Tapi kalau yang ini itu enggak ada, di umur ke 98. Jadi 73 dikurangi 98, berarti 1700-an melahirkan. Tuh, luar biasa. Saya bingung soalnya banyak nyamuk, jadi nggak fokus. Banyak nyamuk, luar biasa nyamuknya. Wah, luar biasa. Jadi makam ini masih sering diziarahi, mungkin warga setempat sini. Tapi kalau kita bisa melihat ya, itu di kanan dan kiri itu di kanan dan di kiri ini itu sama persis bentuk makamnya. Kemudian di tengah-tengahnya ada makam yang sangat besar. Dan di sini bernama Konrad Lauren Kolen, overleden dan 2 Juli 1873, Inden Ouderdom van 98 Jan. Maksudnya gimana ini?
Nyamuknya. Oh, ini juga. Kalau ini siapa? Karel Utrecht Cullen. Jadi beliau lahir di 7 Maret 1820 dan meninggal di Surabaya pada 5 November 1887, dimakamkan di Ngoro. Oh, salah. Jadi Geboren lahir di Surabaya 7 Maret 1820, kemudian meninggal pada 5 November 1887 di Ngoro. Oh, ini maksudnya. Jadi mungkin ini istrinya atau anaknya ya. Tapi kalau orang Belanda masa tadi Mbah Colin tadi dilahir di 1800, kemudian ini anaknya 1820. Masa 20 tahun sudah punya anak? Saya hanya bisa mengira-ngira. Aduh, nyamuknya luar biasa. Jadi semuanya, ini adalah sejarah yang luar biasa. Sebetulnya di balik bukan pagar ini, di balik makam ini masih banyak itu, di dalam masih banyak makam-makam yang kuno. Wow, jadi eman banget ya sejarah situs yang luar biasa ini. Kalau kita tidak expose, kalau kita tidak keluarkan, karena sejarah itu kalau kita pendam dan tidak kita expose, ya kita tidak bisa mengenalkan sejarah itu untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, bahkan untuk anak cucu kita ke depannya. Jadi di sana itu masih ada salah satu makam yang tinggi juga, cuman sayangnya ini bukan semak belukar, ini adalah pohon kucingan kalau di hutan itu. Jadi di sini juga masih ada, cuman yaitu tadi nisannya tidak bisa dikenali. Ini juga semacam, oh itu ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihatnya dari mana ini? Assalamualaikum. Antonil Collen, beliau itu lahir di Ngoro, Jombang. Tulisannya Jombang dulu ya, Jombang, pada 12 Desember 1834, kemudian meninggal di Kediri, meninggalnya di Kediri 27 April 1910. Wah, luar biasa. Kemudian kayak di sini juga kayak ada stupa juga ya, stupa makamnya kuno banget ini. Ini tidak ada keterangannya, juga tidak ada simbol atau nisannya. Jadi itu tadi sebuah sumur yang sudah tua, tapi di dalamnya itu masih ada air, mungkin air hujan itu. Kalau sumber air, sayang banget di sini itu cuman nyamuknya itu luar biasa. Nyamuk hutan ganas-ganas, sekali cokot sekali tempel langsung gigit. Siang segini nyamuknya udah luar biasa, apalagi pagi atau sore ini. Oke, jadi seluruh semuanya nyamuknya luar biasa. Jadi
ini bukan pagar atau semacam bangunan apa, tapi ini adalah makam di dalamnya. Jadi makam yang sudah lama sekali, tapi ini kalau kita melihat makam-makam di sini kayaknya orang-orang yang bangsawan gitu ya, orang di zamannya Belanda itu, orang-orang yang apa ya, orang yang punya strata tinggi. Jadi makamnya itu semakin bagus. Kalau di mana di Belanda itu makamnya semakin bagus, semakin bentuk ornamennya semakin bagus, semakin baik, terus semakin besar itu adalah menurutnya stratanya itu tingkatannya itu semakin tinggi, kayak orang bangsawan, terus orang-orang yang konglomerat, orang pejabat gitulah. Tapi kalau di makam Kristiani atau di makam Tionghoa di Cina itu semakin lebar, semakin tinggi di tempatnya semakin tinggi, itu juga menjadi salah satu feng shui atau semacam keberuntungan bagi keluarga, sanak keluarganya atau ahli warisnya yang masih hidup, ada suatu keberuntungan tersendiri. Jadi karena tadi beliau penjaga makam atau juru kunci yang di sini berhalangan hadir, jadi mohon maaf, kami hanya sekedar sebisanya menyampaikan apa yang kami dapatkan atau yang kami lihat dan kami jelaskan di sini. Jadi mohon maaf, kami tetap mereview, membuat yang terbaik buat sedulurku semuanya. Jadi sedulurku semuanya, sekian dulu review kali ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit dan banyak apa yang kami lihatkan pada sedulurku semua tadi sedikitnya mendapatkan sedikit pencerahan tentang adanya atau makam Belanda yang luar biasa sejarahnya. Karena di sini sejarahnya itu beliau itu orang yang pertama kali membuka atau babat alas di wilayah Ngoro Jombang ini. Mudah-mudahan sedulurku semua bisa mendapatkan sejarahnya dan edukasi yang luar biasa tentang makam Belanda yang berada di Ngoro Jombang ini. Sedulurku semuanya, cukup sekian. Mudah-mudahan sedulurku semuanya selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Dan sedulurku semuanya, kami ucapkan terima kasih yang sudah mendukung dengan supaya berkembangnya channel YouTube kami. Dan kami ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan mendukung secara doa. Ya, mudah-mudahan semua hal-hal yang baik yang diberikan sedulurku semuanya mudah-mudahan kembali baik pula kepada sedulurku semuanya. Sekian dulu, mohon maaf bila ada tutur kata atau penyampaian yang kurang jelas, karena kami hanya bisa menyampaikan apa yang kami lihat saja. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.